Salam Patunggilan, kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah Hari Raya Persembahan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa berada dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini ibadah masih dilakukan di rumah dan di kelompok kita masing-masing karena COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita iringi pujian kidung jemaat nomor 17, bait 1 dan 4. Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari sukacita, hari Minggu, masa raya persembahan ini, mari bersama-sama dengan segala ketulusan hati dan kesungguhan kita semua, kita datang di hadirat Tuhan untuk berbakti dan bersyukur kepadanya. Untuk itu mari kita bersama-sama siapkan diri dan juga hati kita di dalam saat teduh kita. Dan biarlah masing-masing hati di tempat ini kita berucap bahwa pertolongan di hidup kita ini asalnya adalah dari Allah Bapa, yaitu Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah sesembahan yang kesetiaan dan kasih-Nya kekal di hidup kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di sorga dan Tuhan Yesus Kristus ada dan beserta saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats pembimbing kita, tema ibadah kita di hari Minggu masa raya persembahan kita, hari raya unduh-unduh kita, mari kita bersama-sama sejenak mendengar satu nats di dalam Alkitab kita, yang hari ini saya membaca dari Injil Lukas, pasalnya yang keempat. Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-25 dan 26. Sebagai tema ibadah kita demikian, Alkitab memberikan kesaksiannya untuk kita. Dan aku, Tuhan, berkata kepadamu,
Dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, Allah sungguh peduli dengan umat yang mengasihinya, umat yang juga dikasihinya. Dan cara Allah menolong, cara Allah memberikan pemeliharaan kepada umat ini memang sungguh-sungguh unik. Allah mampu melakukan banyak hal, banyak cara, bahkan dengan cara Allah yang jauh melampaui akal budi manusia dan nalar manusia sekalipun, Allah mampu menolong dan memelihara umatnya. Umat hanya perlu taat untuk merasakan dan menikmati berkat Tuhan. Untuk selanjutnya kemudian bersyukur kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tema ibadah kita pada saat ini bersama-sama kita sambut, kita tanam di hati kita dengan ungkapan nyanyian jemaat melalui kidung nomor 8. Bagimu Tuhan nyanyianku. Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, menyadari bahwa kita bersama-sama datang kepada Tuhan pada saat ini, tidak dengan segala kesucian dan kebaikan kita, maka mari kita bersama-sama ungkapkan apapun keadaan kita untuk kita memohon pengampunan Tuhan di dalam doa kita. Allah Bapa di sorga, Allah yang terus memberikan kasih, berkat dan pemeliharaan di hidup kami, bahkan sepanjang kami ada. Terpujilah namamu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Hari ini Bapa, kami umat-Mu di jemaat di tempat ini, kami bersatu hati, kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin bersyukur, kami ingin memuji-Mu, kami ingin berbakti kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah melakukan banyak hal yang bahkan jauh melampaui akal budi kami. Dan semuanya Tuhan tujukan untuk kebaikan-kebaikan hidup kami. Namun Bapa,
ketika kami ada di hadirat-Mu. Kami sadar akan segala keberadaan kami. Kami tidak mampu dengan upaya kemanusiaan kami untuk menguduskan, menyucikan diri kami, sehingga kami kudus seperti Engkau. Kami sadar bahwa setiap saat banyak hal kami lakukan yang melanggar apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Ketika Engkau menghendaki kami mengasihi sesama di sekeliling kami pun, kami belum mampu melakukan semua itu dengan segala kesempurnaan kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah dengan hati yang tulus kami akui kesalahan kami, dan dengan segala kesungguhan saat ini kami menanti-nantikan pengampunan-Mu terjadi atas kami. Karena hanya Engkau sendirilah Bapa, satu-satunya Allah yang memiliki kuasa untuk memberikan ampunan kepada kami semua. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang datang bertelut dan berbakti kepadamu, yang memohon pengampunan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita sungguh menjadi Allah yang kasih-Nya kekal di hidup kita. Sekalipun kita di waktu-waktu kita terjatuh meninggalkan Tuhan, ketika kita sadar dan mau kembali kepadanya, tangan Tuhan terbuka lebar untuk menerima kita, bahkan mengampuni kita sekalipun. Juga hari ini Tuhan berkenan memberikan ampunan bagi kita, dan untuk bersama-sama kita menerima pengampunan Tuhan ini, mari jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kepada kita semua yang hari ini kita dengan sungguh-sungguh hati mengaku dosa dan memohon pengampunan Tuhan, Tuhan berkenan memberikan hidup baru kepada kita melalui ampunan dan kasih karunia-Nya yang demikian. Sebab Tuhan itu baik dan suka mengampuni. Tuhan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, hari ini menjadi hari yang indah bagi kita, karena kasih karunia dan pengampunan Tuhan tercurah atas kita semua, mengizinkan kita untuk kita boleh menjalani hidup baru kita ke depan. Mari kita sambut pengampunan yang dari Tuhan ini dengan nyanyian dari hati kita, Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Ku memberitakan kata
Bapak Ibu disilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai tanda terima kasih kita, rasa syukur kita atas pengampunan dan juga kebaikan Tuhan di hidup kita, maka mari kita bersama-sama haturkan persembahan kebaktian kita yang jalannya akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan. Sebelum itu kita dasari yang terambil dari Lukas 12 ayat 33 dan yang ke-34, yang begini firman-Nya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Persembahan ini kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 433, bait pertama sampai selesainya kita mempersembahkan Aku Suka Membagi. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini pun Tuhan yang telah memperbaharui hidup kita, Dia juga ingin tetap mengajar kita, membekali kita, mengarahkan kita untuk kita menjadi manusia umat Tuhan di dunia ini yang hidup tidak dengan kesia-siaan kita, namun kita boleh menggunakan hidup ini menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini Tuhan akan mengajar kita semua, dan ajaran juga kehendak Tuhan didasarkan pada bacaan Alkitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 11 sampai yang ke-16, yang doa dan pembacaannya akan dibawa oleh anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita serahkan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan dan menggumuli sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan bersama, kami sungguh-sungguh mengerti dan memahaminya dengan baik, dan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Bapak Pendeta Andriono yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca
dan kita renungkan bersama tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 kayu, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perentaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu dan Saudara, kita yang hari ini mau membuka hati dan menyiapkan hati kita untuk menerima sapaan firman Tuhan. Terlebih kita yang mau menyimpan dan memperhatikan setiap saat, dan kita yang juga berniat dan bahkan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman-Nya di hidup keseharian kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, mari bacaan Alkitab pada saat ini bersama-sama kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat kita nomor 57. Yesus, lihat umat-Mu. Dan arahkan
Ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari yang bersukacita pada saat ini, di hari di mana kita bersama-sama bersyukur dalam rangka unduh kita yang kedua di tahun 2021 ini. Jemaat mengangkat sebuah tema yang berbunyi demikian: pertolongan Allah melampaui akal budi manusia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema ini sesungguhnya didasarkan pada kisah yang dialami oleh seorang nabi Tuhan yang bernama Elia. Dan perlu kita ketahui bahwa pada zaman Nabi Elia ini hidup dan berkarya, Israel dan negeri di sekitarnya sedang mengalami keadaan kekeringan. Nats kita di depan mengatakan 3 tahun dan 6 bulan tidak turun hujan di daerah, di negeri di mana Elia ini ada. Dan tentu saja Bapak Ibu dan Saudara, dalam keadaan paceklik yang semacam itu, maka tentunya yang namanya makanan sebagai kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia untuk hidup, susah untuk didapatkan. Dan tidak terkecuali Bapak Ibu dan Saudara, Nabi Elia pun pada saat itu juga merasakan dampak atas paceklik yang terjadi. Dan justru disinilah kita bersama-sama akan belajar bagaimana Elia tetap dapat bertahan hidup sekalipun suasana kehidupan pada saat itu tidak mendukung. Elia ada di masa kekeringan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Elia ini adalah seorang nabi Tuhan. Bahkan kalau boleh disebut, dia adalah seorang nabi Tuhan yang sangat yakin bahwa Allah yang menjadi sesembahannya adalah Allah yang sungguh-sungguh peduli kepadanya. Allah yang pasti akan tetap memberikan pertolongan, memberikan pemeliharaan kepada umat yang dikasihinya. Maka ketika keyakinan tersebut telah ada di hati Elia, maka sesungguhnya keyakinan bahwa Allah peduli, menolong, dan memelihara ini perlu ditindaklanjuti dengan sebuah sikap yang disebut dengan ketaatan atas apapun yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan inilah yang terjadi dalam diri Elia. Yakin Allah peduli dan dia taat apapun yang dikehendaki Allah untuk dilakukan di hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini berkisah. Ketika itu sungai Kerit sudah mulai kering, tidak lagi berair. Maka Allah kemudian menghendaki agar Elia berpindah tempat, pergi menuju ke daerah yang bernama Sarfat di tanah Sidon. Dan Tuhan mengatakan kepada Elia bahwa di Sarfat inilah Elia akan bertemu dengan seorang perempuan, seorang janda di sana. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut ukuran pikiran, akal, budi, nalar seorang manusia, tentunya Elia ini akan menanggapi perintah tersebut dengan keterbatasan akal budinya. Ya, untuk apa Elia harus jauh-jauh berjalan ke Sidon menuju ke daerah Sarfat hanya untuk bertemu dengan seorang janda? Sementara di daerah Israel pun
janda-janda ini pun juga tidak sedikit. Namun rupanya Bapak Ibu, apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan oleh Elia ini diterima dengan sukacita oleh Elia. Elia sadar benar di dalam ketaatannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memiliki rancangan yang kadang-kadang memang melampaui akal budi kemanusiaannya. Allah tidak mengutus Elia kepada salah seorang janda di Israel, tetapi pergi kepada seorang janda di Sarfat. Dan Elia taat atas perintah Tuhan, sekalipun perintah tersebut tidak masuk di dalam nalar kemanusiaannya. Dan justru di ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu, dalam bacaan kita di sana dikisahkan, justru karena ketaatan Elia kepada perintah Tuhan ini, di sana Tuhan telah menyediakan berkat. Di Sarfat inilah Tuhan telah menyiapkan pemeliharaannya untuk Elia. Ketika benar Elia bertemu dengan seorang janda di Sarfat sana, Elia justru mendapatkan makanan untuk melanjutkan kehidupannya, untuk bertahan hidup dalam keadaannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lebih jauh, bacaan kita rupanya juga memberikan sebuah kesaksian bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan justru akan mendatangkan berkat. Dan inilah yang dialami oleh janda di Sarfat, janda yang bertemu dengan Elia di tanah itu. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, cara Allah menolong, cara Allah memelihara kehidupan manusia seringkali jauh melampaui akal budi sebuah kemanusiaan. Janda Sarfat ini ketika bertemu dengan Elia, rupanya di rumahnya janda ini hanya tinggal memiliki tepung dan minyak untuk sekali makan saja. Bahkan untuk dibagi bertiga antara janda Sarfat ini, anak dari janda ini, dan kemudian Elia. Tepung dan minyak yang ada pun rasanya tidak lagi mencukupi. Namun rupanya janda ini taat kepada perintah Tuhan melalui Elia, tetap memberikan makanannya, tetap berbagi bagi Elia. Dan justru ketaatan janda Sarfat inilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang kemudian memunculkan, menjadikan sebuah mujizat kehidupan bagi janda ini. Pemeliharaan Tuhan terjadi. Bahwa ketika tepung dan minyak yang terbatas itu digunakan, dipakai dan berbagi, maka tepung itu kemudian berganti, ada kembali, dan tidak lagi pernah habis-habisnya. Inilah pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita masih ada di dalam suasana pandemi. Sekalipun keadaannya telah melandai, namun dampak dari pandemi ini mau tidak mau harus kita akui. Bahkan seluruh negara di muka bumi ini pun mengakui pandemi COVID-19 ini telah merusak, telah meluluh lantakkan perekonomian masyarakat dunia. Termasuk kita di tempat ini juga ikut merasakan dampak dari pandemi ini terhadap kehidupan dan bahkan perekonomian kita. Dan justru Bapak, Ibu, dan Saudara,
Di dalam keadaan perekonomian kita yang sedang surut semacam ini, Tuhan sendiri melalui jemaat di tempat ini mengajak kita semua untuk kita mau berbagi, kita mau memberikan harta benda yang ada pada kita sebagai wujud persembahan syukur bagi Tuhan di hari raya persembahan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, ajakan ini mungkin juga akan mengajak nalar kemanusiaan kita untuk berpikir, untuk menimbang semacam apa keadaan kita saat ini. Namun mari pada saat ini kita perlu mengingat kembali kepada harga sebuah ketaatan. Ketaatan seperti yang telah terjadi di hidup Elia, di hidup seorang janda di Sarfat. Kita perlu menghayati ketaatan ini, bahkan melakukan seperti mereka dengan segala keyakinan bahwa Allah yang peduli. Allah sesembahan kita adalah Allah yang sungguh memihak kepada umat yang menjadi miliknya. Ketika ketaatan dari umat ini terjadi, maka sesungguhnya di depan Allah telah menyediakan berkat-Nya untuk mereka yang taat. Cara Allah menolong seringkali jauh di atas kemampuan nalar kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan segala sukacita, dengan segala ketulusan hati, kita haturkan persembahan unduh-unduh kita pada saat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, mari kita sejenak masuk di dalam saat teduh untuk kita merenungi dan juga menghayati apa yang menjadi ajaran Tuhan di hidup kita saat ini. Kami sadar Bapa, bahwa hidup kami hanya bergantung kepada kasih dan kuasa-Mu. Banyak hal tidak mungkin untuk kami jalani, kami hadapi dengan kemampuan kemanusiaan kami. Sehingga biarlah Bapa, kami juga boleh belajar untuk menjadi umat yang taat kepada-Mu. Umat yang mengakui bahwa Engkau Allah yang peduli, Allah yang akan memihak kepada hidup kami, memberikan pemeliharaan sepenuhnya. Kami yakin bahwa kasih sayang dan pemeliharaan-Mu tidak hanya terjadi bagi Elia, bagi janda di Sarfat, tapi juga bagi kami dalam keadaan apapun kami. Maka biarlah Bapa, cara-Mu menolong kami ini yang jauh melampaui akal budi kami manusia, biarlah kami sambut dengan ketaatan kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita perlu percaya, kita perlu meyakini bahwa Allah yang bersabda kepada kita adalah Allah yang senantiasa memberkati dan menolong kita, Allah yang berkarya di hidup kita, Allah yang kita sapa dengan sebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka mari, jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mengungkapkan pengakuan iman kita kepada Allah yang kita percayai, Allah yang mengasihi kita. Bersama-sama dengan seluruh umat di segala abad dan di segala tempat, kita ungkapkan pengakuan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah hari sukacita kita, di mana dengan segala kasih dan kesetiaan Tuhan yang jauh melampaui akal budi kita, Tuhan telah memberkati kita semua. Dan saatnya bagi kita untuk membalas kebaikan Tuhan dengan kita menghaturkan persembahan syukur kita. Mari kita hantar persembahan unduh-unduh kita pada saat ini. Dengan bersama-sama kita haturkan dan kita lantunkan litani kita secara bersaut-sautan yang demikian. Hatiku siap ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Dengan segenap hati, aku mau bersyukur kepada Tuhan di antara seluruh bangsa. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari persembahan syukur kita, unduh kita yang telah bersama-sama kita siapkan dari rumah, dari hati kita. Mari pada saat ini kita hantar ke hadirat Tuhan. Dan kita iringi bersama di dalam kita menghantar persembahan unduh-unduh ini melalui lagu dan nyanyian kita. PKJ, pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Bawa persembahanmu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari tanda kasih sayang dan juga tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah kita hantar pada saat ini. Bersama-sama, mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang dengan setia
berkenan memelihara kehidupan kami dari hari ke hari dengan segala berkat-Mu. Luar biasa Tuhan, cara-Mu mengasihi kami yang seringkali jauh melampaui akal budi kami. Dan hari ini Bapa, sebagai tanda rasa syukur kami bersama, biarlah kami memberikan bagian dari berkat-Mu yang kami khususkan dari kehidupan kami. Dan bersama-sama pada saat ini, kami hantar ke hadirat-Mu. Biarlah Engkau berkenan untuk memberkati persembahan ini. Biarlah Engkau juga berkenan untuk menyucikan persembahan ini, sehingga semuanya juga boleh kami gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini. Inilah wujud dari kasih sayang-Mu ya Tuhan di hidup kami masing-masing. Biarlah Bapa, saat ini kami juga menghantar persembahan kebaktian kami di hari ini di hadirat-Mu. Biarlah ini menjadi tanda sukacita kami atas segala karunia-Mu, atas segala kasih sayang dan berkat-Mu di hidup kami. Biarlah dari hati kami juga tumbuh pujian kami, rasa syukur dan pemuliaan kami hanya kepada-Mu. Kami berdoa Bapa, bagi saudara-saudara kami yang lain, yang barangkali mereka masih menanti-nantikan berkat-Mu, masih menanti-nantikan pemeliharaanmu. Biarlah Tuhan juga curahkan berkat seperti Tuhan mencurahkan kepada kami pada hari-hari ini. Bapa di dalam surga, kami juga serahkan gereja-Mu di tempat ini. Mampukan kami semua, siapapun kami pelayan di jemaat ini, untuk dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, kami mengelola setiap persembahan warga kepada-Mu melalui jemaat di tempat ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna baik, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Seusai kami melakukan kebaktian pada hari ini, kami bersama-sama juga akan undur dari hadirat-Mu untuk melakukan dan melanjutkan apa yang menjadi aktivitas kami masing-masing di harian hidup kami. Tuntun kami, berkati kami, dan sertai kami semua. Sehingga dari kehidupan kami juga akan boleh dirasakan baik, menjadi berkat, kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kami. Inilah kami Bapa anak-anak-Mu yang hari ini kami bersama-sama bersukacita menyambut dan juga menghaturkan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari hadirat Tuhan. Kita kembali ke kehidupan kita dengan meyakini bahwa Allah akan tetap berkarya, berbuat untuk hidup kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita lantunkan nyanyian penutupan kebaktian kita saat ini. Hitung jemaat nomor 409. Yesus kau nahkodaku.
Saudara-saudaraku, undurlah dari hadirat Tuhan. Pulang dan jalanilah kehidupanmu. Yakinlah bahwa Allah yang akan mengawalmu. Allah akan tetap berpihak kepadamu. Taatlah kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyiapkan berkat bagimu. Dan terimalah, inilah penyertaan Tuhan di hidupmu. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih yang sejati yang dilimpah-limpahkan oleh Tuhan Yesus Kristus terjadi di kehidupan saudara-saudara bersama-sama dengan persekutuan kuasa Roh Kudus di hidup saudara yang akan mengawal saudara-saudara di sepanjang kehidupan saudara sejak saat ini hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Terpujilah namanya. Amin.